Goldian, aku sama si Goldian aja sebentar ya, Kres ya. Goldian, aku tahu kamu kan belajar mencari kebenaran. Goldian, kalau membaca firman Tuhan itu, Goldian, firman Tuhan itu adalah Alkitab, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi 2 hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah hukum Kristus ya. Itu kita harus pahami dulu. Jadi kamu tadi menyangkut Yesaya 46 ayat berapa tadi itu ya? Ayat 5. Ayat 5 ya, di situ ya, dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Jadi Goldian, saranku aja sih ya, bacalah firman Tuhan itu ada judul berikutnya. Ya, baca dulu judulnya apa? Para dewa Babel tidak berdaya. Ya, Bro Schreger, sebelum Bro lanjut, yang ngasih judul perikop itu siapa? Apakah di teks jangan dulu cari siapa buat itu, mau siapa. Jadi baca dulu dari judulnya. Para dewa Babel tidak berdaya. Berarti Babel itu pembuangan orang Israel di Babel. Bro Schreger, aku mau disclaimer namamu. Ini biar paham, biar nyambung nanti diskusi ini dengan orang Kristen. Ya lah, gini. Aku mau ngasih tahu samamu. Tolong di sini jangan khotbah. Ini bukan forum khotbah, tapi ini adalah forum bukan khotbah. Biar nanti si Gopin nanti ngerti. Gopin biar ngerti nanti diskusinya dengan kamu, Goldian. Jadi membaca firman Tuhan itu harus judul perikopnya harus jelas. Ceritanya apa? Dari mana muncul kalimat itu? Jadi baca judulnya. Para dewa Babel tidak berdaya. Siapa sih Babel itu? Orang Israel dibuang ke Babel karena apa? Karena tidak melanggar peraturan Allah, tidak mengenal Allah. Jadi itu semua ceritanya ke situ. Jadi kita baca berapa tahun orang Israel dibuang ke Babel. Tahu nggak berapa tahun? Kita harus tahu ceritanya. Sebelum pembuangan, kita harus tahu ceritanya. Israel sebelum pembuangan. Kemana Israel itu? Kok bisa sampai ke Mesir? Ya, kok bisa ke Babel? Dibuang gitu. Kita harus tahu ceritanya, Goldian. Nggak bisa kita harus mengambil statement, oh ya ini. Nggak seperti itu, Goldian. Biar kamu belajar. Kamu belajar Ibrani dulu, paham. Belajar dulu keyahudian, itu dulu. Jangan dulu membahas secara teks begini. Aku aja Kristen belum tahu membahas ini. Gitu loh maksud saya. Udah. Biar paham nanti si Gopin. Ya, 30 detik lagi. Udah, boleh aku jawab. Aku hanya sebentar aja. Biar paham kamu, biar tahu kamu kebenaran itu, Goldian. Baca pelan-pelan, pahami, tanya pendeta. Boleh jawab khotbah Bro Dorlan nggak? Ya. Boleh bantah khotbah Bro Dorlan nggak? Oke, tolong diam. Bro bicara, aku diam. Yang pertama gini ya, para sahabat. Ketika para sahabat itu lihat original teksnya berbahasa Ibrani, itu di tanah Corah Nemim Ketubim, itu nggak ada yang namanya perikop. Yang ngebuat perikop itu ya Lembaga Alkitab Indonesia, Bible Society yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, ketika kita ingin berbicara tentang perjanjian lama, yang dimana hak paten kita perjanjian lama itu adalah orang Yahudi yang berasal dari kitab tanah, kita harus menggunakan pendekatan tafsir orang Yahudi. Aku mau beritahu samamu Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 udah aku baca komplit sama perikopnya. Ada perikop yang nggak nyambung juga. Jadi ketika kau, Bro Dorlan, ini aku beritahu agar lo menerima kebenaran, ingin membantah, dan dalih, oh Goldi, baca perikopnya. Oh gitu? Dalilnya udah jelas. Kita harus baca dalil itu secara substansial. Yesaya 46 ayat 5 mengatakan, hendak kepada siapa kamu menyamakan aku. Bukan hanya satu ayat itu. Elohim senantiasa mengulangi. Contoh di dalam Hosea 11 ayat 9 itu juga diulangi. Lalu di dalam Yesaya 43 ayat 10, walaupun kau baca seluruhan isi perikopnya, tetapi substansinya, pokok poinnya tetap sama, yakni Allah atau Elohim itu tidak ada yang menyerupai. Itu yang pertama, catat. Nah, juga mengatakan sekarang aku tanya dulu, berapa tahunkah Israel dibuang ke Babel? Kalau memang kamu bisa membahas itu, berapa tahunlah Israel dibuang ke Babel? Aku boleh lanjutin nggak? Aku boleh lanjutin nggak? Jawab dulu pertanyaan. Kalau mau kau membahas Alkitab ini, kau tahu dulu sejarahnya. Israel itu dibuang ke Babel berapa tahun?
Kenapa dibuang dia? Lanjut gini. Bro, aku kasih tahu samamu cara Jangan dulu, diskusi kalau itu kau bisa nggak menjawab gitu. berarti kau udah menguasai Alkitab. Bro, silakan beri khotbah 3 menit dulu. Aku diem. Nanti kalau sudah bilang stop, baru Kamu aku itu suatu bantah apa yang Julian? juga So saya. pintar menjelaskan ini kujelaskan seperti itu kamu bantah. Sekarang kujelaskan Israel itu dibuang ke Babel berapa tahun? Soalnya nggak nyambung. Kau harus tahu ceritanya dulu. Itu adalah sejarah. Perjanjian lama itu sejarah. Sejarah peradaban manusia, penciptaan, keluaran, kejadian. Semua situ ceritain. Udah oke, aku jawab. Oke, setelah aku jawab, you diem ya, 70 tahun. Udah, itu jawabannya. Nah, aku lanjutin, boleh nggak? Kau searching dulu tuh Google itu baru kau gitu. Kamu harus pelajarin dulu Goldian. Gak tahu ceritanya. Searching Google kau. Kenapa memang sampai Ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 ini aku kenapa harus di 70 tahun? Udah mau dijawab walaupun nggak ahli nyambung. tambah kosti lamatil Jadi nggak sembarangan Goldian. Maksud saya biar nanti si Gopin Kristen yang lain supaya nyambung. Jadi kamu harus pelajari dulu apa yang kau tanyakan itu, cari sejarahnya. Karena perjanjian lama itu sejarah sayang. Sejarah. Kalau misalnya nggak serupa, Tuhan tidak ada yang serupa, hubungannya sama pembuangan Babilonia apa coba? Gua tanya sama lu. Kan itu ceritanya kan tentang kejadian apa. Jadi Alkitab itu perjanjian lama itu kan kenapa muncul ayat kata-kata itu? Itu ada kronologisnya, ada 5, ceritanya. 6, 7 Itu loh. Hubungannya apa? 8. Nggak ada hubungannya. Baca dulu 10, pelan-pelan, ya. Aku hanya memberikan nasihat biar kalian paham kronologisnya kekristenan itu kayak mana, Iya, ya. kronologisnya ketika kita tahu, hanya dengan Google itu kita tahu, hubungannya apa? Dengan Tuhan tidak ada yang menyerupakan. Itu kenapa? Hubungannya apa? Aku bilang saya bilang tadi untuk membahas itu saya belum Makanya mengutamakannya yang benar gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Pertanyaan kalau saya misalnya gitu, nggak bisa Boris. memberikan fungsi Terserah dan kalian tujuan mendefinisikan apa antara kata-kata itu. kronologis Tolong dan ayat yang dibahas, buat apa lu ngomong mengartikan di itu sini yang gitu? benar. Jadi harus tahu silsilahnya. Jadi gini deh. Nah sekarang kalau Bukan udah bilang. tahu hubungannya apa, yang gua tanya ini hubungannya apa? Oke, Ketika sekarang kita aku udah saran tahu ke kamu Kores kronologisnya. dengan Goldian ya. Aku saran kamu dengan Goldi sama Kores, belajarlah sama Ibu Wahyu ya. Itu aja dulu. Ibu Rita Wahyu itu Sampai belajar sekarang. sama gua mengkoreksi apa yang dibilang Hah? oleh Ibu Rita Wahyu. Belajarlah dulu sama Gua Ibu mengkoreksi Rita apa yang Wahyu. dibilang oleh Rita Wahyu. Aku kasih good advice samamu daripada belajar sama Ibu Rita Wahyu, belajarlah sama Penatua Kores Kristus. Nah, Belajar itu lebih sama dia. komplit dan kau akan mendapatkan yang namanya welfare. Nah, itu. Karena apa? Ya udah Rita Goldian, Wahyu aku dengar dengan kalian ya. Aku nggak mau berdebat dengan kalian. Kalau saya nggak pernah tergoncang iman saya, ya. Ya udah. Jadi gini, Ya kau itu ikut jangan serta belajar namanya. supaya kalian tahu. Belajarlah Ya, Alkitab itu yang benar, jangan Nggak asal masalah, comot-comot ya ini teman-teman. juga. Aku menyayangi kalian loh. Aku mencintai Sama kalian kami juga begitu. mengasihi Ya. Dolan, semoga menjadi Sama. apa hidayah. Karena Ayo, aku harus Dorlan. mengasihi, ya. Iya. Belajarlah yang Dan- benar. Baca firman Tuhan ini. Tanya sama pendeta itu. Dengan senang hati orang pendeta menjelaskan itu, ya. Ya, sip, cakep. Dengan senang hati juga kami akan melayani semua pendeta-pendeta yang mempelintir-pelintir apa yang ada di dalam kitab sucinya Yahudi. Begitu kebenaran yang ada. Salam malam, Apa sih, Bang? Momogi. Yes. Tadi masalahnya apa sih, Bang? Apa sih? Kayak gua Jadi Kristen gini, kayak teman-teman. apa sih gitu? Ya, teman-teman yang hadir di sini, jangan dengerin ocehan Dorlan. Daripada belajar ke Ibu Rita Wahyu, mending belajar ke Penatua Turun Slayer. Karena Penatua Turun Slayer itu malah mengkritisi Ibu Rita Wahyu, betul tidak? Iya, dikritisi lah Rita Wahyu coba. Walaupun dia belajar Yahudian, tetap aja dicocokologi ke Kristenan. Ini kan yang sesuatu yang salah ya, Pak Pendeta PT. Ini Momogi ini dari kekristenan atau Muslim? Kristen, Ya? Kristen. Oh gitu. Ya salam malam. Gimana tanggapannya untuk teman yang tadi gitu? Apa yang bisa diambil manfaat? Gak ada sih. Ya, Itu ya bingung sih jadinya gitu. Jadi kayak maksa aja yang gua harus bener gitu. Simpulannya itu udah Itu gitu. dia maksanya benar. Ayo pelajari kronologinya. Ibarat ditanya 1 tambah 1 berapa? Kronologinya angka 1 itu apa coba? Kan kayak begitu. Soalnya Harusnya jawabannya 2, ini ditanya sejarah angka 1 itu
datang dari mana? Nah, ini kan apa yang namanya? Aduh, ini yang kayak gini-gini jangan dialog kalau yang kayak gitu-gitu. Itu mah hanyalah sebuah cara ngeles yang cantik supaya kita lupa dengan pertanyaan kita sendiri. Cuma nggak bisa begitu dalam dialog itu, karena yang dialog itu paham apa yang akan ditanyakan, mau kemana arah yang ditanyakan gitu. Jadi mau dibelokin kemanapun nggak akan bisa kabur kalian itu. Maksudnya orang-orang yang nggak tahu mengenai bahasannya gitu loh. Nah sekarang Momogi silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan didiskusikan. Ada Kores Kris di sini dan juga ada Goldian Boy di bawah sana. Halo. Mari pertanyaannya. Kalau Kak Goldian ini Kristen apa Muslim? Muslim, Islam. Oh, Muslim juga. Halo Bang. Islam Bang. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya, sorry ya kalau misalkan ada Kristen yang gitu, memang gitu. Yang apa? Ya gitulah gitu. Emang banyak juga. Iya. Cuman kayak sebenarnya di Indonesia sendiri Kristen itu banyak ajaran dan alirannya juga kan sebenarnya gitu. Ada juga kayak misalkan kayak tadi di komen-komen itu ada yang bilang, kenapa di kitab Kristen tuh nggak boleh makan babi ditawari gitu, tapi kok pada makan babi? Ada loh kayak Kristen yang di Indonesia yang nggak makan babi, yang nggak pakai lambang salib itu ada gitu. Jadi kayak ada sebagian besar yang berkembang di Indonesia adalah Kristen modern yang dimana mereka percaya bahwa perjanjian lama itu sudah nggak berlaku gitu, nggak berlaku dalam artian ya udah sudah digenapi pas Yesus disalibkan dan terus sudah tidak tergenapi lagi, udah nggak ada lagi gitu. Padahal di kitabnya sendiri itu digenapi itu bukan berarti dihapuskan hukumnya gitu. Masa 10 hukum dihapuskan, hormatilah ayah dan ibumu kayak gitu-gitu, jangan membunuh, jangan mencuri, masa dihapuskan gitu. Ini Momogi emang denomnya dari mana? Brother, dari denom apa? Apanya? Denom Kristennya. Advent tadi bener tuh yang ada yang komen. Oh, Advent. Iya, salam Advent. Oh, Advent pantas ya. Boleh Ya, naik, makan ayo babi, sini preman makan bertobat. babi. Ayo naik. Unik HP-nya mati. Oh, dari Advent. Berarti nggak makan babi dong dan tidak beribadah di Minggu tapi beribadahnya di Sabot atau Sabtu, iya. Jadi kayak ya udah kepercayaannya banyak yang beda-beda dan kebanyakan nggak bisa dijudge kayak Kristen tuh kayak gitu semua gitu, yang nggak bisa gitu. Kenyataannya yang berkembang di Indonesia memang banyaknya yang seperti itu gitu. Bahkan gua sendiri mungkin akan dihujat nih sama Kristen kalau ngomong gini nih. Enggak. Ini yang aku kenaikin ini kok apa yang bisa berdialog dan open-minded ya. Nah, contohnya adalah salah satu pendeta muda kita di bawah yaitu Preman Bertobat nama akunnya. Salam malam Preman Bertobat. Gimana, telat nggak tadi ibadah minggunya? Enggak kan ya? Aku dibangunin istri udah mau pimpin di gereja tadi pagi. Di calon presiden. Jadi nggak telat jadinya kan? Nggak telat. Bagus Pak. Kalau gitu. Ya, jadi kita itu ada unik kok turun. Nah, jadi gitu ya. Di atas nih aku kenalin dulu Preman Bertobat. Di atas itu akun Momogi, dia adalah seorang kekristenan yang taat dari denom Advent. Nah, kalau Preman Bertobat sendiri dari denom apa ini? Protestan ya? Maaf kalau masih saya lagi dirahasiakan ya. Iya, denomnya apa? Rahasia. Rahasia. Oh, apa? Bisa ditebak kok, abang bisa ditebak. Contohnya begini. Berapa sakramen yang diimani oleh Preman Bertobat? 2 atau 7? Nggak jelas suaranya ini Bang. Paling gampang nanyanya gini. Preman Bertobat ketika bulan Rosario ikut Salam Maria enggak? Halo? Aku tanya samamu, Bro Preman Bertobat. Ketika bulan Rosario. Iya, udah ketahuan sakramennya 7. Doi Katolik itu salibnya ada Tuhannya tuh, ada Tuhannya Kristen tuh.
Oh iya. Iya kalau ada itunya Katolik. Enggak, memang ini saya kontrak di rumah orang Katolik. Oh gitu, itu bagus juga. Weh. Alibi kuat. Asumsi kan. Alibi kuat. Oke dah kalau gitu. Ini kita lagi dialog mengenai apa tadi ya? Mengenai Yesaya 48:10 ya. Nanti Pendeta Abednego lanjutin. Yesaya 40 nomor 18. Sorry salah. Sebenarnya teman saya yang mau naik. Cuman kan dia teman saya mau naik. Tadi saya bilang saya dulu, ntar dia lihat dulu katanya. Oh gitu, ya. Saya bilang, Ya. ini kok diskusi bagus. Tadi malam sampai pagi kita ngobrol, ada yang saya nggak tahu, saya belajar juga. Iya gitulah. Makanya dialog ini membuka apa ya? Membuka kita untuk menjadi saling lebih bertoleransi antara keimanan di luar kita sebenarnya. Kalau kita misalnya bisa mengambil yang positifnya, gitu loh. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari dialog ini. Nah, kita lanjut ke topiknya sekarang ya. Topiknya tadi udah masuk di Yesaya 40 nomor 18, di mana di sana supaya jelas aku bacain. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia, gitu. Nah, di sini persis sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya seperti apa? Pendeta Abednego, Goldian Boy. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa atau sama serta setara dengan Dia. Lah keluar. Ya nggak apa-apa lah, lanjut sama mungkin. Nah di sini maka secara otomatis pribadi Allah Azza wa Jalla atau pribadi Tuhan yang kalian kenal dengan Bapa mengeliminasi tidak ada pribadi-pribadi yang lain yang berkuasa setara dengan pribadi Dia. Itu yang kami ambil gitu Momogi. Nah untuk Momogi sendiri dari perspektifnya bagaimana? Apakah seperti itu juga? Perlu mengakui, tapi maksudnya ke arah mana dulu nih? Ke arahnya jadi begini. Roh dan juga firman ini derajatnya jadinya di bawah Tuhan Bapa. Yes. Kayak malah kita mengakui sih malah. Maksudnya hukum yang mau di arahnya itu mau kemana? Misalkan kayak apakah Kristen menganggap bahwa roh Tuhan itu seimbang gitu? Iya, secara mostly kekristenan mainstream itu roh, Bapa dan Putra itu setara semuanya. Ini kalau gua sih yang gua pahamin aja gitu ya. Tritunggal itu kalau misalkan doktrinnya dari Kristen saya gitu, kan Roh Kudus, Tuhan sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, Tuhan itu bisa menjelma jadi di banyak hal, di banyak sosok. Misalkan kayak itu tuh gak ada hubungannya sama Tritunggal. Jadi kenapa bisa Roh Kudus dianggap sama? Itu bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang Holy Spirit itu setahu saya itu adalah penjelmaan Tuhan sendiri sebagai roh. Sedangkan Yesus penjelmaan Tuhan sendiri sebagai manusia. Dan sedangkan Michael penjelmaan Tuhan sendiri sebagai malaikat. Itu sih yang saya tahu. Tapi di luar itu misalkan kayak Tuhan sama malaikat ya di bawahnya lah malaikat gitu. Dan kalau misalkan yang tidak ada yang setara, misalkan kayak roh dan Tuhan tidak setara, ya bisa diakui juga berarti kan memang tidak setara. Tapi kalau misalkan penjelmaannya dianggap lebih rendah secara logikanya gitu ya itu kan cuma penjelmaan gitu, perwakilan gitu. Oke, ini agak mengarah ke modalis ya, agak mengarah ke Jesus only ya, narasi argumentasi. Untuk Momogi sendiri, ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, di surga masih ada Tuhan? Yes, bahkan Yesus sendiri di Alkitab beberapa kali berdoa kepada Bapaknya di surga, yang yaitu Tuhan gitu. Di Alkitab itu banyak. Atau bagaimana? Bukan terpisah, Tuhan itu kan bisa di mana aja, tapi penjelmaannya bisa di mana aja. Dia kan kalau kita pikir Tuhan dengan logika manusia kan kita terbatas. Kita kan nggak bisa menilai Tuhan itu
nilainya pakai logika kayak Tuhan datang nih ke manusia nih, turun nih ke bumi, terus kebunuh-bunuhin orang, dosa gak? Ya enggak, orang dia yang bikin dosa dan benar kok. Kita nggak bisa pikirnya lewat logika terbatas kayak gitu. Jadi bukannya dua. Jadi kalau secara konsep Kristen yang saya tahu, Yesus itu adalah apa? Kan ada dosa nih, dosa itu nggak bisa dihilangin begitu aja. Saksi upah dosa itu ya maut gitu. Kalau misalkan berbuat dosa ya harus mati. Gimana caranya biar manusia ini punya harapan, nggak harus jatuh ke dalam dosa dan punya harapan biar nggak mati. Nah, dia itu mengirim anaknya yang tunggal. Di Alkitab kan gitu. Padahal itu sebenarnya adalah, yang saya tahu, itu adalah penjelmaan dia untuk menggantikan, menebus dosa-dosa manusia. Dia mati di kayu salib sebagai simbol untuk bahwa manusia tuh punya harapan loh. Jadi kayak Tuhan sendiri yang ngasih tahu, ini loh aku gitu. Manusia tuh nggak akan pernah bisa tahu Tuhan tuh kayak gimana gitu. Sebelum kita ke praktikal mengenai keselamatan versi kekristenan, coba kita sepakati dulu, menjelma itu apa sih? Kalau menjelma yang secara harafiah gitu ya, menjelma itu ya kita menjadi sesuatu gitu kan. Kita menjadi sesuatu berarti kan. Berarti jadi sosok, eksistensi gitu. kita berubah menjadi eksistensi yang berbeda gitu kan. Nah, itu secara harafiah. Tapi dalam Kristen yang saya tahu, penjelmaan itu bukan seperti itu. Penjelmaan itu maksudnya kayak dia tuh bisa ada di mana aja. Maha heran, emang nggak, logikanya itu nggak masuk. Benar-benar sakti nih, di mana aja bisa gitu. Jadi apapun bisa gitu. Dia bisa kayak mengambil sedikit dari dirinya terus dikasih nyawa gitu, hidup gitu. Jadi ada dua gitu, emang gitu. Oh, I see. Ya. Ngerti gak gitu? Ya, ini aku akan memberikan ini ya, pengetahuan lebih jauh nih, terutama untuk Ivan Bila. Konsep ini sekilas mirip dengan konsep panteisme. Apa itu panteisme? Panteisme adalah di mana seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Jadi mau itu pohon, mau itu batu, mau itu manusia, mau itu apapun, itu adalah Tuhan itu juga. Karena Tuhan memanifestasikan wujud terhadap segala benda yang ada di alam semesta. Konsep ketuhanan yang seperti ini itu namanya panteisme. Nanti ada lagi panenteisme, Ivan Villa. Panenteisme berbeda. Alam semesta ada di dalam Tuhan. Begitu. Nah, ini konsep yang mau Mugi jelaskan itu mirip agak ke arah sana, ke arah panteisme begitu. Jadi ya menarik untuk diketahui. Kemudian kalau misalnya memang menjelma seperti itu, apakah tidak termasuk ke dalam kuantitas jadinya? Maksudnya masuk dalam kuantitas kayak berarti dia bukan Tuhan dong gitu. Lalu kemudian ada dua sosok Tuhan, sehingga bisa dibilang ada dua kan begitu atau enggak begitu? Jadi berbeda kuantitas kalau menurut saya sih. Jadi Yesus itu adalah sebagai simbol dari Tuhan yang mengorbankan dirinya sendiri buat agar manusia itu bisa selamat gitu. Bahkan Yesus sendiri pun bilang di dalam Alkitab bahwa tidak ada jalan lain selain daripada aku, kalau tidak melalui aku untuk menuju ke surga gitu. Ya, Yohanes 14 nomor 6 dan kan. Ya, dan itu pun kayak banyak orang Kristen yang mengira bahwa kayak berarti harus rumit gitu loh. Jadi orang Kristen tuh banyak yang rumit di kitabnya. Wah, ada cerita Ayub, ada cerita terus diperdebatin. Padahal Kristen tuh simple. Ajarannya adalah ikuti Yesus, ikuti contohnya ini loh. Ketika mengikuti contoh ini, kalau menyembah sendiri kita berdoa karena gimana ya, jadinya Yesus itu adalah sebagai perwakilan Tuhan gitu, sebagai pengacara. Kayak kalau misalkan di akhir zaman di Kristen itu kan ada persidangan. Nah, Yesus itu adalah sebagai pengacara kita yang membela kita di depan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan tuh hakim nih. Yesus itu adalah pengacara kita di depan Tuhan gitu.
Sunat lah. Oh, Nah, pengacara gitu ya, menarik ya. Iya, gitu. Jadi Posisinya apa berarti? Ya, gini. Kalau Yesus itu akan jadi pengacara Brother Momogi di depan Tuhan. Nah, posisi Yesus itu sendiri itu apa? Hanya perwakilan ke atau Tuhan itu sendiri? nah, itu yang nggak masuk logika. Jadi dia termasuk Tuhan sendiri karena perwujudan dari Tuhan sebagai manusia. Ya emang nggak masuk logika, bro. Terus tapi dia juga sosok yang berbeda, pembela kita gitu loh. Kayak ya kalau menurut kayak Bang Kores tadi yang kayak panteisme itu loh, gitu. Nah, tapi gini bro, Yesus kan jadi pengacara Bro Momogi nanti di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Yang nanti Gak akan pernah ada yang tahu karena kita nggak terbatas. Tuhan itu ya cuma satu, sosok makhluk yang kita nggak akan pernah ngerti gitu. Tapi kalau Yesus diposisikan sebagai utusan, nah baru make sense, baru masuk akal. Utusan dan juga pengacara itu juga bisa. Jatuhnya Yesus itu memberi syafaat kayak Nabi Muhammad gitu. Iya. Jadi gimana ya? Konsepnya memang di luar logika, memang di luar nalar gitu loh, Mas Golian. Jadi dia Tuhan sendiri, tapi dia juga berdoa sama Tuhan gitu. Memang makanya di Alkitab sendiri ada yang dibilang maha heran. Yesus itu adalah maha heran. Tuhan itu adalah maha heran. Kita nggak akan pernah tahu dia kayak gimana gitu. Karena kita yang emang nggak akan bisa memahami kayak gini perumpamaannya. Kita bikin program komputer. Nah, program komputer ini pengen ngerti manusia yang nyiptain aku kayak gimana sih. Dia mau mikir sampai mati juga gak bakal bisa gitu, karena dia terbatas di program perintah gitu. Yang bisa menjawabnya nanti kalau mungkin udah mati terus kita tahu gitu, oh ternyata manusia diciptakan karena ini gitu. Ya, ini izinkan aku untuk ini ya, memberikan sedikit pandangan gitu untuk Momogi dan Preman Bertobat akhirnya masuk lagi juga. Tadi kenapa close? Bang ini bisa di-mute nggak Bang? Nggak bisa. Oh ya, lanjut. Nggak apa-apa, nanti turun dulu nanti Masih masuk lagi. bikin pusing. Kok yang Oh ya, aku turun dulu ya. Bentar. nanti Angkat naik telepon. lagi. Kalau misalnya ada langsung gua naik. Oke, aku turun. Makasih Bang Kores, Preman Tobat, Bang Momogi, Makasih Bang. dan kawan-kawan yang hadir di lab. Ya jadi ya ini 01 Unik, ayo naik Unik. Sebentar. Takut nanti ditanya-tanya. Oh iya belum naik. Ini kalau udah naik bilang ya. Jadi gini, gue adalah termasuk salah satu muslim yang sudah hatam ya, dari hatam tuh udah beres baca dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21. Dan yang menarik, pertama gue menyangka Momogi dan Preman Bertobat di sana itu akan ada frasa-frasa dari para tokoh-tokoh perjanjian lama, khususnya perjanjian baru, yang menyuruh atau memerintahkan atau menyarankan atau menghimbau untuk beribadah atau berdoa atau menyembah kepada Yesus. Pertama gue menyangka begitu. Ternyata setelah sampai habis itu pasal-pasal nggak ada bro. Nggak ada sama sekali. Emang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bahkan Saul Tarsus yang gua yang awam dulu yang awam kira dia adalah orang yang bersalah menuhankan Yesus pertama kali, ternyata tidak juga. Jadi dosanya Saul Tarsus di mata Muslim adalah membatalkan Torah dan mengkultuskan penyaliban. Hanya dua itu. Untuk menuhankan Yesus, Paulus tidak bersalah sama sekali. Karena yang gue lihat, Paulus ini termasuk salah seorang yang tauhid atau menjadikan Allah sajalah yang sesembahan. Tidak pernah ada Saulus menyatakan dia berdoa atau beribadah atau menyembah atau melayani Yesus, itu nggak ada. Dia hanya melayani, berbakti kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja. Bahkan dia membedakan penggunaan kata Allah dan kata Tuhan. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kyrios ya bahasa Yunaninya. Itu di 1 Korintus 8 nomor 6. Lalu kalau misalnya kita lihat di Galatia, di Korintus, di sana banyak sekali
Yesuslah yang dibangkitkan Allah. Yesuslah yang dibangkitkan Allah. Yang menarik, Timotius 2 nomor 5 di sana Saul Tarsus pun mengatakan Yesus adalah perantara manusia, seorang manusia yang menjadi perantara Tuhan, seorang manusia. Bayangkan Saulus berkata begitu. Nah, ini menarik jadinya. Sehingga lah ini mah jatuh-jatuhnya tauhid juga, ini mah jatuh-jatuhnya belum ada penyimpangan musyrik di zaman-zamannya. Gini Bang, kalau itu kan sejarahnya ada di Dark Age. Jadi Kristen itu dulu kan nggak ada yang namanya Kristen gitu ya. Itu di Dark Age itu dulu pas masih satu agama. Pas terus muncullah yang pertama kali modern tuh kayaknya Katolik. Nah, ketika itu di zaman masa Dark Age itu bahkan umat Kristen itu nggak boleh membaca Alkitab, Bang. Yes. Nggak boleh, Bang. Makanya muncullah tokoh yang bernama Martin Luther pada tahun berapa. Dia kan punya pendapat dan pemikiran nggak bisa kayak gini. Kebenaran ini semua orang harus tahu gitu kan. Akhirnya dia protes lah di situ dan jadilah Protestan. Dan Protestan ini akhirnya berkembang lagi banyak gitu kan. Jadi banyak aliran, ada yang ada yang modern, ada yang masih hari Sabtu, hari Sabat, masih ada yang hari Minggu gitu. Nah, tapi pertama kalinya pasti tetap hari Minggu karena ngikutin yang Katolik yang pertama, yang pas zaman Dark Age itu dan terus sampai sekarang gitu. Yes. Emang seperti itu gitu, Kak. Dan kalau misalkan gua Kristen nih, apakah ini secara individual ya, gua nggak bawa gereja, nggak bawa orang-orang Kristen lain. Ini secara individual, kayak gua Kristen, apakah misalkan Bang Kores tanya, apakah di Alkitab ada yang menyuruh kita untuk kita menyembah Yesus? Gue mengakui nggak ada. Bener gitu. Tapi kenapa orang-orang Kristen bisa menyembah Yesus gitu? Karena di dalam teorinya, ya itu tadi yang nggak masuk akal dan tidak masuk logika tadi, bahwa Tuhan sendiri membuat dirinya menjadi manusia, membuat dirinya sendiri menjadi perantara atau apalah bahasanya, yang nggak masuk logika. Kenapa bisa jadi dua gitu, kakek bunsin kayak yang kalau di komentator kan ada yang jadi kakek bunsin kayak Naruto. Entah gimana bisa begitu gitu. Tapi dia sendiri pun Tuhan sendiri gitu. Tapi bukan maksudnya menyembah pun nggak yang gimana. Jadi kita tuh berdoa meminta kepada dia untuk pembelaan dia gitu, untuk bisa dia bisa mewakili gitu. Begitu sih. Tapi untuk menyembah Tuhannya sendiri tetap Tuhan Allah Bapa, karena Yesus sendiri aja bilang kok, berdoa tuh berdoa Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu. Bahkan Yesus sendiri pun bilang berdoalah kepada Tuhan, dan tiap hari pun gua doa Bapa kami gitu. Menarik ini ngomong gitu. Ini unik nih Pak, sama itu unik. Makanya di Indonesia itu ada loh aliran Kristen tuh yang nggak kayak Kristen modern. Bahkan di Kristen modernnya sendiri tuh banyak konflik. Ada yang bilang, gereja itu ada bahasa rohnya salah. Ada yang orang ini, gereja itu ada penyembuhan salah gitu. Itu tuh banyak perdebatan juga di Kristen modernnya sendiri gitu. Iya, paham. Begitu. Ini Momogi pernah lihat, ini barusan ada webinar 3 agama, itu kalau nggak salah ada Pak Bambang Nursena, ada Pak Ali, sama ada beberapa orang ya dari Yahudi juga. Nah, yang menariknya apa coba Momogi? Mereka membahas tentang sholat. Ternyata Pak Bambang Nursena menjelaskan Kristen Ortodok itu ada sholat juga. Yes. Bahkan kalau menurut saya, kalau Muslimnya Hanif benar-benar hatam Al-Quran gitu, itu akan sejalan sama Kristen menurut saya gitu. Iya, saya juga bisa sependapat dengan Ya gimana Uni? Maaf tadi kepotong. Mogi. Kalau dalam artian begini, suaranya putus-putus. Kalau mungkin Momogi bilang gini. Aduh, unik putus. Gimana Villa? Mari kita support unik. Putus-putus suaranya. Halo, gimana? Ya, halo. Lanjut. Udah. Ya, ini
Ini kan masih di RS, ini di terasnya sekarang. Oke, tadi kan di dalam ruangan. Oke. Jadi begini, justru kalau seandainya Uni bilang begini, Momo, jika teman-teman Uni yang Kristen ini betul-betul berpegang teguh kepada kitab sucinya dan mengenali esensi Tuhan dan esensi Yesus, maka kalian akan jadi muslim loh. Itu menurut Uni. Nah, karena Uni bisa membuktikan hal itu ketika kita berbicara tentang dalil Alkitabiah dan esensi. Esensi ini merujuk kepada wujud dan sifat. Ini esensi atau hakikat. Atau siapa sih Yesus menurut Yesus? Siapa sih Tuhannya Bani Israel menurut Tuhan Bani Israel? Nah, kalau kita cari dalil-dalil di dalam kitab sucinya teman-teman Kristen, maka Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu sangat berbeda sekali esensinya. Ini, mohon maaf sedikit. Tadi Goldian udah baca Yesaya 34 apa? Yesaya 40 ya, berapa? 43 ayat 10. 43 ayat 10. Yesaya 43:10 itu bunyinya begini, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku tidak ada lagi. Artinya kan pernyataan dari Tuhannya Bani Israel bilang nggak ada lagi Tuhan setelah dia ada atau sebelum dia ada tuh nggak ada lagi Tuhan. Tapi teman-teman Kristen percaya di zaman Herodes muncul sosok yang berbeda dengan Allah ya, atau Tuhan Bapa, itu Yesus gitu, dan itu adalah Tuhan. Artinya kan menentang perkataan dari Tuhannya Bani Israel sendiri. Ada Dan nubuatannya nih. Nubuatannya dan dipercaya begitu. Ya, kalau kita percaya nubuatan seperti yang dipahami oleh preman ini, maka apakah kita akan sepakat bahwa Tuhan itu pelin-pelan? Ya kan? Dia bilang Tuhan, pertama Tuhan itu lucu. nggak ada. Ya, mungkin mau ini menanggapi. Mungkin Tuhan itu lucu soalnya, Pak, kita kayak yang aku bilang tadi, Uni, kalau aku sih bilangnya kita tuh nggak bisa ngerti Tuhan, bingung, kita tuh akan bingung kalau kita mau ngerti Tuhan gitu. Oke, Uni paham maksud Momo. Memang kita tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dan mustahil dia membingungkan kita. Atau Momo mau mengatakan Tuhan sengaja membingungkan kita? Enggak, makanya Tuhan memperkenalkan diri melalui Yesus Kristus. Gimana Bang Preman dulu deh? Diri melalui Ya, Yesus oke. Kristus. Ini ke preman ini fokus ke preman gini. Jadi begini, mungkin sedikit premis dari Uni preman. Uni mengenali hakikat sifat Tuhannya Bani Israel. Uni baca di banyak ayat. Yang pertama, Yesaya 46 ayat 9. Dia mengatakan, akulah satu-satunya Tuhan. Beside me no other's God. Kata dia gitu. Sementara teman-teman Kristen percaya bahwa Tuhan itu omnipresent. Atau dia bisa menjadikan dirinya banyak. Atau menjadikan dirinya tiga. Atau menjadikan dirinya menjadi manusia. Menjadikan dirinya roh lain. Dan segala macam. Sementara dia bilang gini, akulah satu-satunya Tuhan. Beside me no other's God. Beside me itu King James Version itu beside me no other's God, atau akulah satu-satunya Tuhan. Nah, ketika dia bilang akulah satu-satunya Tuhan, tiba-tiba dia mohon maaf menjadi tiga, omnipresent. Artinya dia ini Tuhan yang, mohon maaf ya, kita nggak usah dulu kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang diri kita. Uni, kalau seandainya Uni bilang aku tuh cuma sendiri loh, ternyata Uni punya kembaran, Uni tuh bohong, dusta. Uni tuh pelin-pelan. Nah, manusia aja akan ada sanksi moral. Masa seperti itu? Enggak gitu nih. Konsep pemahaman penyelamatan enggak gitu, enggak langsung ngomong akulah Tuhan. Konsep kita belum ke konsep penyelamatan deh. Kita masih bicara tentang esensi. Bagaimana mungkin kita mau bicara terlalu jauh sementara esensi ketuhanan saja kita tidak paham gitu. Kalau preman setuju tidak kalau Tuhan itu bisa pelin-pelan? Kalau setuju ya berarti berbeda persepsi kita gitu loh. Itu yang mau kita pertanyakan. Kalau kami tidak setuju, tidak sepakat, apapun ceritanya Tuhan tidak mungkin pelin-pelan dan tidak mungkin menjilat air ludahnya sendiri, dan dia tidak mungkin berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Kami umat Islam membantah itu. Itu kenapa ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada kesetaraan apapun di dunia ini bentuk Tuhan yang dikatakan ini adalah Tuhan, tidak, karena dia udah bilang laisa kamitslihi syai'un, dia maha suci. Maka ketika dia bilang maha suci, maka dia adalah yang paling suci, karena tingkat maha ini nggak ada yang bisa menandingi. Walaupun itu apapun itu, malaikat sekalipun, maha itu di atas segala-galanya. Ketika dia bilang dia suci, dia tidak akan pernah terhinakan, tidak akan menjadikan dirinya untuk dihinakan. Nah, itu dulu prinsipnya berketuhanan dalam Islam. Apa yang kami imani itu yang kami benarkan dan itu yang kami lakukan. Nah, teman-teman Kristen percaya bahwa Tuhan itu satu, tapi mengatakan dia tiga pribadi.
Jadi kepercayaan kalian bantah sendiri. Mohon maaf ya, ini harus jujur. Ketika kalian bilang dia maha suci, tapi mohon maaf, bagaimana yang suci itu dihina-dinakan di dunia? Lalu kalian bilang, oh itu kan perwujudan firman-Nya gitu. Tapi dia tetap Tuhan. Nah gitu loh ya. Ini kan premis dari Uni. Nah lalu Uni bilang sama preman, bagaimana esensi Tuhannya Bani Israel dan siapakah Yesus menurut Yesus, itu dulu yang perlu dipahami oleh preman sama Momo gitu. Nanti baru kita akan lanjut ke setelahnya. Kalau Momo sama preman bilang bisa aja sih Uni kan Tuhan suka-suka dia gitu, dia mau jadi kodok pun ya suka-suka dia, itu udah beda kita berarti. Di situ kita berbedanya, kita berpisah di situ gitu loh teman-teman. Kita nggak akan memaksakan paradigma masing-masing nih. Uni nggak akan pernah memaksakan paradigma untuk Islam. Dan Momo sama preman juga punya persepsi sendiri tentang ketuhanan. Tentu tidak bisa juga kami harus menerima legowo begitu saja ketika bertolak belakang dengan akal sehat kami, menurut kami loh ya, gitu. Ya kita kan kayak wah menarik nih, beda nih gitu aja, tapi kan saling respect juga. Beda Umi ya kan. Memang beda Momo. Uni hargai perbedaan kita, itulah toleransi. Tetapi begini, ketika teman-teman menyampaikan perspektifnya, kami umat Islam akhirnya paham, oh begitu, oh mohon maaf, berarti kita memang beda. So far kita nggak perlu harus bertengkar gara-gara itu. Cuman yang terjadi apa? Kadang-kadang mohon maaf, ketika kami menyampaikan perspektif, maksudnya kami mau mengkonfirmasi yang kami pahami di kitab kalian, apakah kalian memahami kitab ini begini atau bagaimana caranya? Banyak dari teman-teman kalian seperti Govin, seperti Dorlan itu kadang menyerang Islam tanpa pengetahuannya gitu loh. Dan itu nampak dia sendiri gitu loh. Memang banyak udah itu harus diakui sih. Kalau seperti kalian ini dirasa diskusi akan berjalan akademis dan kita akan saling menerima perbedaan, karena yang toleransi itu kita bukan memaksakan perbedaan loh, tapi kita menerima perbedaan kita. Kami menerima cara kalian memandang Tuhan dan kalian pun wajib menerima kami cara meninggikan Tuhan kami, seperti inilah kami umat Islam gitu loh. Kalau orang seperti itu kan emang ada aja nih. Kalau misalkan saya saya dengan latar belakang Kristen, dengan misalkan saya nge-live sendiri gitu, Kristen tuh gini-gini, ada aja yang Muslim yang nanti ajak debat tanpa ilmu, kan ada apa sih gitu. Banyak. Sama juga di Kristen pun kan gitu. Ada. Jadi ini indahnya kalau kita ini adalah orang-orang yang berjiwa besar, Kores berjiwa besar, Momo berjiwa besar, dan preman berjiwa besar. Kita tidak akan pernah ada adu mulut seperti yang terjadi dengan Govin, karena kita sama-sama paham bahwa kita nih memang beda. Tapi masalahnya di sini yang kita diskusikan adalah hal yang memang tertulis, bukan yang dikonsepkan, diasumsikan. Nggak bisa itu dibawa ke dalam dunia diskusi akademis. Kalian pernah kuliah kan? Itu kayak itu kayak kepercayaan kita aja gitu kan gitu ya. Nah, kalau tentang iman nggak usah kita didiskusikan. Cuman kan Kores dari tadi bertanya perspektifnya Momo menjelaskan, tapi ketika penjelasan dari Momo membuat Kores menimbulkan pertanyaan baru, itulah yang namanya diskusi. Terlepas nanti ketika Momo bilang, oh ya sorry Kores, saya saat ini belum bisa jawab yang itu tuh, nggak apa-apa, kita nggak akan maksa gitu. Ini diskusinya enak kalau kayak gini gitu, sejuk. Kali pukulin juga. Iya, namanya kita memang beda, benar nggak? Kita kan memang beda gitu loh. Itu sih. Ya Bang. Itulah tujuan diskusi gitu. Itulah tujuan diskusi. Ya, jadi benar kata Kores. Sedikit lagi mungkin begini teman-teman ya. Uni dari dulu ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen dari hati yang paling dalam, Uni tidak pernah mengharapkan teman-teman yang Kristen berdiskusi dengan Uni itu berubah menjadi Islam. Kenapa? Karena Uni berpegang teguh kepada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ketika kalian yang memilih untuk menutupi diri kalian, Allah tidak akan pernah membukakan hati kalian. Karena Allah akan membukakan ketika kalian yang menginginkan dibuka pintu hati kalian untuk menerima Islam. Makanya Uni selalu bilang, Uni menyampaikan Islam kepada yang mau. Ya, yang nggak mau itu nggak apa-apa. Nah, tapi Uni mendebat mereka yang membawa premis terhadap Islam. Mereka yang melintir-melintir Islam, sorry to say, Uni harus berhadapan dengan mereka untuk mendebat mereka, mematahkan asumsi mereka gitu. Tapi kalau seperti Momo nih, Uni kan nanya nih, menurut Momo Tuhan seperti apa? Momo bilang gini, si preman bilang gini, enggak Uni, Tuhan itu kita nggak bisa paham. Lalu Uni akan tanya lagi, loh gimana kita, memang Tuhan kita nggak bisa ngerti, tapi kan dia menyatakan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya. Masa dia memperkenalkan dirinya sampai masih membuat kita bingung kan? Kalau bagi kami kan nggak mungkin. Bagi kalian mungkin nggak apa-apa, itu udah gitu loh. Itu aja sih. Ya lanjut lah. Uni lagi sakit ya?
anak Uni di rumah sakit, preman pensiun. Oh, Anak Uni dari insya Allah semoga mudah-mudahan sembuh besok. nih. Ya, amin. Terima Amin. kasih. Ya, Ini boleh tanya Ini- nih. lanjut Kores lanjut. Kores tuh dari tadi tuh pengen banyak yang diungkapin tuh. Keren. Enggak. Ini bukan apa, aku baru ngecek ini suara doang. Sekarang udah bagus lah ya, udah jelas Oh, ya yang bagus. direkam. Alhamdulillah. Nah, itu silakan preman Boleh, bertobat ya kalau mau bertanya. Saya mau nanya-nanya tentang Al-Quran ya. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 29, Ankabut 46. Ya, pertanyaannya. Di situ dikatakan Tuhan Allah yang kami sembah dalam Islam dan Yahudi dalam itu katanya sama. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Itu gimana itu nih? Gimana surat Al-Ankabut? Ayat 46 nih. Itu tentang ini kan, tentang pernyataan bahwa apakah kamu mau hendak berdebat dengan kami sementara Tuhanmu dan Tuhan kami sama, begitu maksudnya. Iya. Jadi gini, sekarang pertanyaan Uni, kamu percaya Tuhan banyak nggak? Percaya nggak kalau Tuhan banyak? Emangnya Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Kristen beda? Maksudnya gini, pencipta umat Islam dengan pencipta umat Kristen beda nggak? Itu dulu yang harus kita pahami. Kalau menurut Uni gimana? Ya enggak, semua pencipta alam ini satu Tuhannya. Yes. Pencipta orang Hindu satu, pencipta orang Buddha satu, pencipta orang Padang satu, pencipta orang Jawa satu, Tuhannya satu. Pencipta orang Yahudi itu satu. Tapi yang berbeda di antara kita adalah siapa menurut kita Tuhan. Orang Hindu bilang orang Hindu bilang Brahmana adalah Tuhan. Orang Buddha bilang Siddhartha Gautama adalah Tuhan. Kalian bilang Yesus adalah Tuhan. Bagi kami Allah adalah Tuhan. Bagi orang Yahudi Tuhannya bernama Yod-Heh-Vav-Veh. Tetapi kita bicara tentang esensi. Esensi Tuhannya teman-teman Kristen itu katanya Trinitas. Esensinya Tuhan teman-teman orang Hindu itu ada lagi. Esensinya Tuhan temannya orang Buddha itu ada lagi. Nah, esensi Tuhan kami, Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak setara dengan apapun dan kami tidak bisa menjangkau Tuhan kami dengan otak kami. Karena memang kami tidak pernah bertemu dengan Tuhan kami. Tapi dia mengatakan dirinya, aku tuh penyayang, pengasih, aku pengampun, aku juga penghukum kalian kok gitu loh. Jadi dari situ kami mengenal dari sifat-sifatnya. Jadi Momo ini kalau saya ketemu sama Uni di Zoom atau di stream ya, itu belum bisa disebut dengan mengenali kita. Mengenal itu ketika Uni sudah tahu kalau Momo tuh suka dugem misal, atau suka bangun kesiangan. Uni udah tahu sifat-sifat Momo, baru Uni bisa disebut dengan mengenali Momo. Tapi kalau nggak ngerti sifatnya Momo, sifatnya preman, cuman baru ketemu gini aja, Uni belum bisa dikatakan mengenali kalian. Nah, kami mengenali Tuhan kami dengan cara begitu. Itu kami sebut dengan Asmaul Husna, sifat 20, gitu loh. Nah, kalian kenal sifatnya Yesus seperti apa? Esensi Yesus menurut Yesus itu yang kalian pahami seperti apa coba? Bang Preman dulu Kalau deh. kalian nggak tahu, Uni nih yang ngasih tahu nih. Tadi diam Bang Preman, ayo. Ayo jawab, esensinya Yesus atau pertanyaan Uni sama kalian berdua cuma satu. Menurut Yesus dia siapa? Ini Momogi kocak ya nih. Nyuruh preman bertobat duluan jawab, soalnya Enggak, soalnya pendapat gua pun bakal kayak bertentangan sama ilmu-ilmu Kristen yang sama Iya. doktrin-doktrin Kristen yang pada umumnya gitu yang ada di Indonesia gitu. Dia Advent memang banyak perbedaan dengan teman-teman denom lain gitu ya. kayaknya gini juga deh. Kalau misalnya Uni pernah dialog sama Ferry Suawah, Momogi ini Advent yang berbeda lagi gitu lah. Ya, lanjut silakan preman bertobat. Sama Pak Lamsen juga beda dia. Bahkan saya nggak 100% setuju sama doktrin Advent 100% nih. Nah lo kan Advent
Dia sendiri Advent tapi tidak 100% percaya doktrin Advent. Ini luar biasa nih. Mau begitu selangkah lagi tuh insya Allah mualaf loh. Aku belajar Islam, Mubi. Aku dulu belajar kayak ngajinya gitu, belajar. Tanya Islam itu sama orang Islam, Mogi. Tanya Islam sama orang Islam, jangan tanya Islam sama orang Kristen. Nanti dipelintir, sorry to say ya, udah harus jujur ya. Iya, iya. Momo ini di YouTube. Sama Ustadz kau. Momo ini di YouTubeku ada yang minta nomor telepon, boleh kali? Berapa nomornya? Ada yang mau ngobrol? Mau diinjili tuh. Aduh, aku dianggap sesat sih. Ya Boleh nggak Allah. kasih nomornya? Kasih nomor. Ya udah follow TikTok aja, komen. Oh, follow TikTok aja itu. Akhina follow di TikTok aja, nanti dijawab di sana. Jadi gitu. Nanti Uni juga follow Momo nih, mana tuh kita next live ngobrol-ngobrol Ayo. santai. Ayo, ini preman bertobat. Pertanyaannya gimana? Ke telat terus tadi suaranya. Ya elah preman kok diam-diam baik gimana ini? Prem. Aduh, sinyalnya ya. Preman. Namanya siapa sih sebenarnya, panggilnya preman nanti. dia pelayanan loh di gereja loh. Iya kan? Tadi kan dia bilang dia pelayanan kan? Lo di gereja loh. Iya kan? Tadi kan dia bilang dia pelayanan kan? Suara bunyi background. Loh. Suaranya katanya ngeground. Coba, emang suaranya ngeground? Ngomongnya sama Uniriva ngeground emang suaranya? Enggak sih. Tadi bentar iya, cuman habis itu udah hilang. Ya, preman bertobat gimana? Masih nggak? Ini mungkin signal. Oh yo, kalau gitu preman bertobat turun dulu ya, nanti naik lagi kalau udah bagus. Kita naikin dulu, ini ada Sip. ISO-nya. Naikin yang lain dulu. Iya, ini ada ISO Y. Iksoye, XTX. Wah namanya. Artinya apaan ya tah? Iksoye, XTX. Tadi tunggu Uni mau ngomong sedikit. Tadi ada Bang Thomas. Dia mau ngasih handphone, tapi Uni bilang Uni nggak mau karena Uni nggak layak dapat sedekah. Uni insya Allah mampu beli. Cuman kebetulan Uni tanggal 22 gitu. Jadi Uni bilang Uni mau balik pulangin HP-nya Bang Thomas. Jadi Bang Thomas kalau mantau nggak apa-apa Uni terima HP-nya, tapi mohon maaf Uni harus pulangin gitu. Anggap ngasih uang jajan anak sama istri gitu. Ini mohon maaf nih, berdosa orang yang mampu itu dikasih minta sedekah tuh. Uni mohon maaf, bukannya Uni mau merendahkan pemberian dari Bang Thomas, tapi izinin Uni beli gitu. Entah berapa harganya gitu. Ya. Makasih lu buat Bang Thomas. Tadi ada 2 sih yang nawarin handphone katanya. Cuman Uni nggak bisa terima cuma-cuma gitu. Mohon maaf, mohon maaf. Uni sangat menghargai kalian. Kalian benar-benar luar biasa. Uni selama ini tuh bukannya sok-sokan enggak, tapi wallahi Uni insya Allah mampu. Cuman memang tanggal 22 bisa gitu. Jadi kalau ada yang mau misalnya HP-nya Uni pakai dulu, terus tanggal 22 Uni nanti Uni transfer gitu. Oh, Ya, ini ya. tuh, Kak. Ini ada yang komen Momogi masuk Islam dapat 7 bidadari. Nah, penasaran juga tuh konsep bidadari kalau di Islam tuh apa sih? Ya, Maksudnya nanti kita bahas, apakah? nanti kita bahas. Nanti. Iya. Kita izinin dulu nih XOY 88 dulu. Nanti kita bahas tentang bidadari, 72 bidadari ya. Ini asik nih, Oke. seru. ISO Y, salam malam. Assalamualaikum teman-teman saudara muslim, selamat malam. Malam juga. Buset, topengnya garang tapi ternyata lemah lembut, cakep. Lanjut. Ayo kita dialog. Aku udah mode bertarung gini padahal. Alhamdulillah lemah lembut. Lanjut. Ada menang kalahnya sih Mas ya. Kalau buat masalah agama, menurut saya sih Nggak ya. topeng mau tarung gitu maksudnya. Iya, ya mode tarung itu maksudnya argumentasinya tetap faktual tapi disampaikan dengan keras gitu loh. Nggak Emang tajam. gak nyari menang. Emang gak nyari menang. Keras-keras Cuma saya nyari masih keras mimpi, gitu. Enggak. Kalau misalnya kayak mungkin kayak Isoye gini mah ya damai sentosa kita diolok. Ayo lanjut silahkan. Ayo lanjut. Katanya mau bahas kodeks nih. Oh, Kodeks apaan? Nggak tahu nih di live comment. Kodeks lagi katanya. Bukan, saya bukan membahas kodeks, mau bertanya kan kalau dalam muslim itu kan untuk masuk muslim itu kan mengucapkan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu kan.
Yep. Salah satu persyaratannya. Soalnya yang saya baca artinya itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, gitu kan. Saya perlu garis bawahi, bersaksi itu kan mengetahui ya. Kalau misalnya kita itu, apakah kita melihat gitu bahwa Muhammad itu dia utus sama Allah? Apa yang mau jawab nih, Kores atau Uni? Boleh siapa aja, cuman ingatan jawab aja sih. Ya, Kores dulu, nanti Uni lengkapin. Boleh. Islam itu persaksian itu diwarisi, Iksoye. Persaksian itu diwarisi dari generasi pertama. Kemudian aku belajar ya. Kecil, Kores. Suaranya Ya, kecil. maaf. Iya, cek. Jadi dalam Islam itu persaksian itu diwarisi, Iksoye. Gitu. Kita bersaksi, persaksian siapa yang kita saksikan? Persaksian orang-orang terdahulu. Gitu. Jadi mata rantainya menyambung sampai ke zaman Rasulullah SAW. Semua ilmu dalam Islam begitu, termasuk syahadat. Begitu. Jadi tanpa ada rantai persaksian ini, ketika kita bersaksi atau ketika kita mengambil ilmu, maka jatuhnya itu ya mudorot jadinya. Kita iman buta kalau kayak gitu kan, kita beriman buta gitu loh. Itulah kenapa persaksian itu dalam Islam itu yang intinya adalah di mata rantai persaksiannya ini yang kita imani gitu loh. Itu dari Kores Kris. Tafadhol Niko. Oke. Ini pertama, siapa bilang kalau bersaksi itu harus hanya melihat dan mengetahui? Ini contohnya, kalau ada sebuah kecelakaan, misal ada kecelakaan nih, saksi-saksi itu nggak semua orang yang lihat kecelakaan loh. Contoh saksi ahli, saksi kunci, saksi ahli lah ya, saksi medis misalnya, saksi dalam psikologis misalnya. Emang mereka harus melihat kecelakaan? Enggak dong. Mereka kan bisa otopsi, tapi kan mereka nggak perlu lihat kecelakaannya dong. Nah, jadi begini, kita bersaksi, kami umat Islam ini bersaksi dalam artian kami benar-benar tahu dengan cara mempelajari Al-Quran bahwa Allah dan Nabi Muhammad, Allah adalah Tuhan yang benar, Nabi Muhammad adalah utusannya benar. Dan dari mana kami tahu Nabi Muhammad itu utusannya benar? Dari hadis-hadis yang disampaikan melalui riwayatan-riwayatan yang valid, yang berkesinambungan, atau dalam Islam itu istilahnya bersanad sampai kepada kami. Nah, kami yang saat ini punya akal sehat, punya hati nurani, tentu harus nggak boleh terima gitu aja. Oh, ada kabar begini, nggak bisa terima gitu aja. Kami pelajari secara akademis, makanya ada istilah ulumul hadis, di mana di situ para ulama kami mengajarkan bahwa ini hadis ini benar loh. Kenapa bisa benar? Karena ini diriwayatkan oleh seseorang yang tidak pernah berdusta. Dia adalah seorang pelajar yang memiliki murid dan dia memiliki guru yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Dari mana kalian tahu? Loh, ini kan dari mulut ke mulut sejarahnya jelas. Misalnya dari si Z sampai ke Y sebelumnya sampai ke X, kemudian sampai ke A gitu. Itu namanya bersanad, berkesinambungan. Dan caranya ini apa? Dihafalin. Makanya hadis itu dihafalin. Contoh, kalau seandainya kita ada lagu balonku ada 5, itu sampai 100 tahun yang akan datang nggak akan bisa ada yang merubahnya, karena semua orang rata-rata hafal itu lagu balonku. Jadi kalau ada yang mengganti liriknya dengan mohon maaf Tuhanku ada 3, mati 1, tinggal 2, itu pasti tahu berubah. Sorry coy, bukan gitu, asli lagunya nggak gitu. Nah, begitu hadis itu dihafalkan, bukan cuma ayat Al-Quran ya. Nah, dari mana kami tahu dan kami bersaksi itu bukan cuma harus melihat Tuhan, enggak, tapi kami bersaksi, kami menyatakan, kami benar-benar percaya bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah itu Tuhan yang benar. Dari mana? Loh, dari semua firman-Nya. Dari mana kami tahu? Bahwa dari Al-Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa jikalau Al-Quran ini tidak datang dari Tuhan, dari Allah atau buatan manusia, maka pasti ada kontradiksi di dalamnya. Dari sekarang kami minta 1500 tahun dari berjalan, 1400 tahunan, belum pernah ada yang bisa benar-benar seorang ilmuwan menemukan bahwa Al-Quran itu kontradiksi. Tapi kalau Bible sudah ada, bahkan dari teman-teman Kristen sendiri, teolog Kristen sendiri, intelektual Kristen sendiri mengatakan Bible itu bahkan penulisnya nggak ada anonim gitu ya. Ini bukan Uni loh ya. Kalian boleh lihat buku-buku karangan dari teolog Kristen, William Barclay atau si Ellen Pagel atau siapa ya, Robert Fang, siapa itu, Kores tahu itu. Kalian bisa mengetahui itu. Nah, tapi kalau Al-Quran sendiri, dia bilang ini, cuman Al-Quran satu-satunya kitab yang berani nantangin dirinya untuk dicari kesalahan.
kalau memang ini bukan dari Tuhan, maka kalian buatlah semisal seperti Al-Quran ini. Ini ribuan tahun belum pernah ditemukan Al-Quran palsu. Ada nggak satu ayat aja yang umat Islam berselisih karenanya, oh ini jangan-jangan ini palsu nih, enggak ini dibuat tahun 1000 sekian, enggak ini beneran kok Al-Quran, nggak ada. Tapi kalau teman-teman Kristen ada nggak? Ada apokrifa kalian, kitab apokrifa atau Deuterokanonika. Orang Katolik punya 73 kitab, orang Protestan punya 66 kitab. Itu kalian berselisih berapa kitab coba? Nah itu ada apokrifa seperti kitab Filipus, Maria, kitab Thomas. Bahkan kitab Thomas menurut Ellen Pagel, seorang yang teolog wanita feminis yang lulusan Harvard, di bukunya Beyond Belief, dia bilang itu Injil yang asli loh. Lalu diganti bapak-bapak gereja dengan kitab Yohanes. Nah, artinya bersaksi di sini. Kembali back to the point. Bersaksi di sini bahasa Arab itu tidak mungkin bahasa Arab yang menyesuaikan dirinya untuk bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang harus mencari padanan kata untuk bahasa Arab. Ya, kalau kita bilang bersaksi itu bahasa Indonesia. Yang kita pahami bersaksi itu kan ngelihat, terus bersaksi menyatakan, aku ngelihat si Anu itu tadi membunuh gitu. Sementara bersaksi sendiri digunakan juga untuk saksi ahli, dokter, tim forensik, ahli psikologis. Mereka kan nggak perlu lihat kejahatannya kan untuk menjadi saksi. Nah gitu caranya berpikir dalam Islam itu, setiap kata itu dimaknai secara luas. Jadi jangan diikat bahasa Arab. Jadi saksi ya, Umi. Iya, maksudnya jangan pernah kalian coba-coba mengikat atau mengkarantina bahasa-bahasa di dalam Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Enggak bisa. Itu kenapa kami tidak pernah menjadikan terjemahan sebagai rujukan untuk mentafsir. Kami selalu kembali ke teks asli atau kami merujuk kepada tafsir para ulama. Karena ulama kami mengerti betul bahasa Arab ini dengan keilmuannya. 20 cabang ilmu yang harus kami kuasai untuk bisa mentafsir Quran. Harus tahu grammarnya, balaghah, istilahnya keindahan bahasanya, majas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya majas ya, majas. Kemudian ada istilah-istilah di dalam dalam terminologi linguistik bahasa Semit gitu. Jadi jangan mencoba mengikat Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Nah makanya kami selalu bilang kami bukan umat terjemahan gitu. Mohon maaf ya, Uni bukan menampar kalian, tapi Uni harus jujur gitu. Mungkin gitu XOY. Ya betul. Ya aku namain dia. Emang sih banyak keseragaman perbedaan antara Injil. Cuman kan yang ini ya yang saya pelajari Uni ya. Hanya 4 gitu. Cuman Markus, Lukas, Yohanes. Lainnya daripada itu fiksi kayak Injil Barnabas itu kan yang menulis. Surat Paulus gimana? Apa? Surat Paulus gimana? Termasuk Injil nggak? Dia Paulus itu sama kayak ibaratnya itu dalam Muslim hadis, dia ditulis gitu. Oke. Sorry. Ini menarik ini luar biasa nih, seru nih Kores. Mari ini seru nih kalau ada XOY. Jadi gini, ini baru dengar nih kalau XOY menyatakan seorang Kristen bilang bahwa surat-surat Paulus ini ibaratkan hadis. Nah sementara kalau Matius, Markus, Lukas lebih ke firman Tuhannya, begitu ya? Jadi begini nih, saya kasih gambaran ya. Kalau dalam Muslim itu kan firman atau wahyu turun ke dunia melalui malaikat Jibril, terus ke Nabi Muhammad, lalu dikitabkan pada zaman para Utsman. Wahyu Allah itu kan. Nah, cuman kalau di Kristen itu firman turun menjadi manusia. Nah, hadisnya yaitu Injil. Jadi yang ditulis oleh manusia. Jadi begitu, kan sama tulis di manusia hadisnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lumayan ini sih ya, lumayan epic juga sih pemikirannya. Jadi begini, kalau di dalam Islam itu memang bahwa firman Allah, firman itu kan bukan bahasa Al-Quran sebenarnya. Firman itu kan bahasa Persia. Farman, dari kata farman yang artinya itu kalau kurang lebih kayak keputusan, dekret atau kurang lebih perintah lah gitu ya. Tapi kalau di dalam kami ini kan kalamullah, kami lebih mengenal istilah kalamullah atau perkataan Allah atau ketetapan Allah atau kehendak Allah. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu kalau kalimat kan cuma kata, itu kan kalimat bahasa Arab tuh, artinya tuh kata. Kalau di sini kan di Indonesia ini kalimat itu ada pergeseran makna, mengambil bahasa Arab tapi berubah menjadi kumpulan kata. Aslinya itu cuma kata doang. Makanya Isa dibilang kalimatullah karena cuma karena kata
pun dia jadi. Betul. Tapi kalau kalamullah itu keseluruhan, ada ketetapan Allah di dalamnya, ada kehendak Allah di dalamnya, ada kisah-kisah yang Allah ceritakan yang kami harus ketahui. Jadi semua kalamullah itu kumpulan kata-kata Allah yang dibawa. Jadi gini nih, pesan kata, bukan pesan suara ya, nanti salah paham loh. Pesan Allah melalui kata-kata Allah dibawa malaikat Jibril, lalu dibawa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengulanginya kembali, lalu disimpan di dalam hatinya, lalu sampailah kepada kami ini. Dan Al-Quran itu bukan kitab yang tertulis, ini bukan, ini kitab Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah apa yang ada di hati kami, ketetapan-ketetapan Allah itu, gitu loh. Nah jadi Nah, tapi kalau hadis itu segala sesuatu yang diceritakan oleh orang-orang, hadis apa-apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, perkataan dan perbuatan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya gini, Nabi Muhammad bicara tentang apapun itu menjadi itu yang disebut dengan hadis. Beda dengan khabar. Ada beberapa istilah ya. Pertama hadis ini segala sesuatu harus disandarkan oleh pada Nabi Muhammad. Yang kedua ada khabar. Khabar ini perkataan sahabat. Jadi ketika misalnya ada sahabat menceritakan tentang kisah Sayyidina Utsman, kan nggak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Nah itu khabar. Kalau sahabat bukan hadis ya Umi? Sepengetahuan ini tidak bisa, karena hadis sendiri sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau itu sahabat itu khabar, dia hampir sama tapi sebut dengan khabar. Istilahnya tuh kayak gini, kalau hadasana misalkan atau akhbarana itu ada istilahnya dalam bahasa Arabnya. Tapi kami di dalam ilmu ulumul hadis itu memang ada istilah-istilah yang berbeda gitu. Nah, yang disampaikan sama Iksoye itu mohon maaf, Uni sedikit memberikan premis, silahkan bantah kalau Uni salah. Paulus ini kan mengaku Paulus mengaku bertemu dengan Tuhan, benar nggak? Ketika dia sedang jalan ke Damsik, dia mau ke Damsik terus terguling-guling, dan dia berkata ada dua ayat yang agak berbeda. Yang pertama, Uni lupa KPR berapa, nanti Kores tahu kalau tentang nomor ayatnya. Itu ketika Paulus mengatakan saksi-saksi yang melihat, mereka mendengar tapi tidak melihat. Di ayat lain mereka melihat tapi tidak mendengar. Mungkin teman-teman Kristen punya pemahaman sendiri. Tapi artinya orang-orang yang ada di situ tuh masih membagongkan gitu, apakah ngelihat sosok Yesus atau dengar suara Yesus gitu. Ada dua dalil yang berbeda. Nah kalau pengen detail dalilnya nanti Kores itu tahu, karena dia bisa ngambil di laptop atau di handphone. Kalau ini susah ya mau pindah-pindah screen. Jadi gini, artinya gini, kemudian Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dibilang hadis yang disampaikan Yesus, Paulus kalau di dalam perspektif Islam itu nggak sama sekali, karena Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia hanya mengaku bertemu Yesus yang sudah naik